Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yutlamuna nakira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Berjuta ungkapan rasa syukur kita tidak akan mampu menggenapi banyaknya nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Maka mari untuk yang pertama dan yang utama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meniatkan hidup kita ini untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah kalau hidup kita senantiasa dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya, kita usahakan seluruh kehidupan kita ini hanya untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, maka bolehlah kita berharap bahwa kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian di dunia sampai kelak di akhirat. Hadirin yang berbahagia, betapa besar nikmat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Ada satu nikmat yang tidak diturunkan kepada sembarang orang. Kalau kita pikir kita ini siapa? Keluarga Nabi? Bukan. Bahkan ada keluarga Nabi pun yang tidak mendapatkan nikmat ini. Misalkan ayahanda Nabi Ibrahim, atau anak Nabi juga ada yang tidak mendapatkan nikmat ini. Misalkan putra baginda Nabi Nuh, atau keluarga dekat Nabi Muhammad juga ada yang tidak mendapatkan nikmat ini. Misalkan paman beliau Abu Thalib. Kita tahu nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi oleh Allah dikaruniai iman. Bukan orang kaya sebagaimana Fir'aun. Bahkan Fir'aun pun tidak dikaruniai iman. Maka iman inilah yang akan menjamin keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat, jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman sebagaimana tadi yang saya bacakan di awal khutbah, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihat
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhuluna jannah. Barang siapa yang ia beramal dari kebaikan dan dia mukmin, tidak peduli laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia iman, faulaika yadkhuluna jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena banyak sekali orang yang beramal kebaikan di dunia menjadi orang yang dermawan, yang sosialnya luar biasa. Bahkan ketika ada gempa, dia rela memanggul beras sendirian misalkan. Tapi kalau tidak didasari iman, maka dia akan tertolak untuk masuk ke dalam surga. Wala yuzlamuna fatira. Dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun dari amal perbuatannya itu jika dia mukmin. Ini yang menjadikan Allah menjamin setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga. Meskipun banyak dosa, ya, meskipun banyak dosa, banyak maksiat. Selama dia masih iman, insya Allah dia akan masuk surga. Perkara kapan masuknya, tentu Allah punya kebijakan, karena beliau Zat yang maha bijak. Kalau harus masuk surga dengan dicuci dulu istilahnya, itu karena perbuatan kita. Maka selama kita masih memiliki iman, insya Allah itu jaminan kita sejahtera di akhirat. Demikian juga iman ini menjadi jaminan kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Sebagaimana Allah janjikan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan iman, fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka pasti aku jamin dia mendapatkan kehidupan yang baik. Mungkin tidak kaya, tapi hatinya tenang. Karena begitu banyak orang yang hartanya melimpah, tapi senantiasa diburu-buru oleh KPK misalkan. Mungkin tidak punya jabatan, tapi damai senantiasa di dalam keluarganya. Karena banyak orang yang punya jabatan, ijazahnya aja masih dioyak-oyak sampai sekarang. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Karena orang yang berbuat baik dalam keadaan iman, itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah kalau kita tetap menjaga keimanan kita, nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi kenapa Allah memberi kita iman? Hadirin yang berbahagia, nikmat yang kedua yaitu nikmat Islam. Banyak orang yang sudah iman, tetapi keimanannya belum bisa menjadikan hati, jiwa, dan raganya tunduk kepada syariah atau aturan Allah. Orang yang sudah tunduk kepada aturan Allah dinamakan Islam. Maka orang yang seperti ini namanya Muslim. Kita sudah lihat ada banyak di negara kita itu yang Islam, tapi belum tunduk beneran. Maka itu masih dikatakan iman sebenarnya, belum sampai pada taraf Islam. Orang yang Islam adalah orang yang tunduk hati, jiwa, dan raganya kepada apa yang diatur oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah dengan Islam ini
kita akan mendapat jaminan setiap apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana orang yang tidak Islam? Maka Allah juga mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak mencari, menggenggam, mengerungkepi bahasa Jawanya ketundukan kita kepada Allah, Muslim, Islam, maka tertolaklah semua amalnya. Fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia apapun itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat ia akan masuk orang-orang yang rugi karena ia berharap kebaikannya akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Kedermawannya akan menyelamatkan dia dari siksa Allah. Selama dia tidak Islam, maka tertolaklah dan dia akan mendapatkan dirinya di akhirat kelak menjadi orang-orang yang rugi. Di surat An-Nur dikatakan orang-orang seperti ini seperti orang yang melihat fata morgana dalam keadaan haus di tengah terik. Ia berharap ia bisa menemukan air, tapi begitu didekati ternyata bukan air, hanya tumpukan pasir. Inilah orang-orang yang beramal kebaikan tapi tidak tunduk kepada aturan Allah. Maka semua amalnya itu seolah-olah sirna. Yang ia temui hanya fata morgana. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, alhamdulillah kita diberi rasa syukur. Jamaah pada hari ini diberi kesempatan, diberi kesehatan. Ternyata kesehatan itu dipakai untuk tunduk kepada Allah, menghadiri panggilan Allah, datang di jamaah sholat Jumat ini. Ini tanda jamaah ini semua adalah orang-orang yang bersyukur. Karena hakikat syukur adalah memanfaatkan nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Begitu banyak orang yang diberi kesehatan, kesempatan, tapi mendengar panggilan azan tidak bergeming sedikit pun. Bahkan kenapa sudah azan? Nah, kita bersyukur sekali karena kita ditakdir menjadi orang-orang yang bersyukur. Mari kita manfaatkan seluruh nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Mulai dari nafas kita, mata kita, telinga kita, keluarga kita, anak istri kita, jabatan kita, harta kita. Kalau itu semua kita manfaatkan untuk taat kepada Allah, insya Allah tidak akan habis nikmat itu, bahkan akan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita tidak mau merasakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah, seperti ketika saya misalkan mengutus anak saya, "Nak, tolong Bapak belikan rokok." Tak kasih uangnya, tak kasih warungnya di sana. Ternyata uang itu tidak dibelikan rokok. Kira-kira ayah yang seperti ini marah enggak? Bagaimana kalau Allah sudah memberikan kita apa saja dari kehidupan kita, hanya supaya kita menjadi taat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita tidak beribadah kepadanya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Rasulullah ditegur, katakanlah wahai Muhammad,
Bukankah aku telah menciptakan kamu, kemudian memberikanmu penglihatan, pendengaran, akal, pikiran, dan hati? Qalilan ma tashkurun. Tapi betapa sedikitnya orang yang mampu bersyukur, memanfaatkan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Hadirin, mari kita jadikan ketiga hal ini menjadi bekal hidup kita yang terbaik untuk menjalani kehidupan kita ini. Insya Allah kalau kita tetap iman, Islam, dan senantiasa bersyukur, bahkan Allah memberi kita wasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Bekal iman, Islam, dan syukur insya Allah akan membawa kehidupan kita sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.